Esok harinya, Rin tidak ada di sekolah. Berbagai suara aneh mulai menyerang pikirannya. Suara itu terus menyuruh Rin untuk berdiri. Saat perjalanan pulang, ia terus melihat berbagai hal aneh. Dan beberapa saat kemudian mereka berdua mendengar suara. Rin yakin kalau itu Malia. Ia pun pergi menyelinap ke sana bersama Caleb. Tapi tiba-tiba halo, what's up guys, kembali lagi bersama Bang Bros di sini dan selamat datang bagi kalian yang baru mampir di Forcel Channel. Sip, di video kali ini kita akan bahas film yang berjudul Fear of Rain. Ya, ketakutan dari Rain ya. Film yang dirilis pada Februari 2021 kemarin disutradarai oleh Castle London. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang mengidap penyakit aneh yang membuatnya tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Mirip-mirip sama wibu yang ada di Indonesia ya. Bau-bauan. Nah, suatu hari gadis ini melihat tetangganya menculik seorang anak kecil, tapi ia masih ragu apakah yang dilihatnya nyata atau sekedar halusinasinya saja. Dan kita pun akan melihat bagaimana gadis ini membuktikan apa yang ia lihat. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis yang sedang dikejar oleh seorang psikopat, di mana sesuai permintaan sutradara, sang psikopat pun berhasil menangkapnya. Tak sampai di situ, ia pun menyeret dan mengubur gadis tersebut. Wih, lumayan. Entah karena motivasi yang begitu keras atau ingat tugas yang lagi numpuk, sang gadis pun berhasil keluar dari liang lahatnya. Namun tiba-tiba, psikopat tersebut datang dari belakang dan menangkapnya. Ternyata itu adalah dokter, dan apa yang dialami gadis itu tadi adalah halusinasinya saja. Diketahui ia bernama Rain yang memiliki gangguan mental bernama skizofrenia. Nah, di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan imajinasinya sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Menurut dokter, skizofrenia tidak dapat disembuhkan dan obat-obatan yang diberikan oleh rumah sakit hanya untuk menstabilkan mentalnya saja. I get that the medicine could make me more stable. Dokter pun menyarankan orang tua Rin untuk membawanya ke psikiater. Ya, singkat cerita, Rin pergi ke psikiater, namun nampaknya tidak ada perubahan. Esok harinya, sebelum sarapan, ia melukis wajah ibunya, lalu Rin meminta ayahnya agar diizinkan untuk ke sekolah. Awalnya, ayahnya ragu-ragu, namun Rin tetap memaksa untuk pergi ke sana. Sesampainya di sekolah, Rin mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan oleh teman sekolahnya. Bahkan ketika jam istirahat makan siang, Rin ingin ikut nimbrung, namun teman sekelasnya malah menolak. Alhasil, Rin pun makan sendirian. Wah, santapan saat pagi para buaya nih. Dan benar saja, saat makan ternyata ada satu teman sekelasnya yang bernama Caleb mau mengobrol dengannya. Bukan? Ini baru diomongin datang. Awalnya Rin meragukan keberadaan Caleb dan berpikir kalau Caleb hanyalah teman ilusinya saja. Come on, Ray. Caleb lalu mengajak Rin bermain kartu tarot dan membuat Rin yakin kalau Caleb itu nyata. Ya, membuktikan bahwa dirinya itu nyata sebagai seorang cowok buaya. Esok harinya di sekolah saat jam olahraga, Rin masih berusaha mengobrol bersama temannya, namun ia malah dijauhi. Tapi Caleb tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan terus mendekati Rin. Pepet terus. Di malam harinya saat tidur, ia mengalami halusinasi dan memimpikan ketika ia dikejar dan dikubur hidup-hidup. Ia melihat ada seorang gadis kecil yang berteriak minta tolong di rumah tetangganya yang bernama McConnell. Esok harinya Rin dan ayahnya pergi ke rumah McConnell.
untuk mengecek apa yang dilihat Rain. Rain lalu mengecek di loteng namun tidak menemukan apapun di sana, melainkan boneka-boneka aneh ya. Serem ya jadinya cuk. Lalu ayahnya meyakinkan apa yang dilihat Rain tidak nyata dan jika Rain terus begitu, tetangganya mungkin akan melapor dan Rain akan ditaruh di rumah sakit jiwa. Files another complaint. The state is gonna put. Di sekolah Rain menceritakan tentang tetangganya yang menculik anak kecil pada Caleb. Dan Rain meminta Caleb untuk percaya dan menolongnya membuktikan kalau tetangganya beneran menculik anak kecil. She needs to get rid of me. My neighbor, she kidnapped a little girl and she's keeping her in her attic. Bersama Caleb, Rain pergi menyelinap masuk ke rumah McConnell untuk mengecek lagi lotengnya. Saat di sana ternyata lotengnya dikunci padahal sebelumnya tidak pernah terkunci. Beberapa saat kemudian McConnell datang. Untungnya saat itu Rain bersembunyi dan bisa keluar tanpa ketahuan. Singkat cerita, Rain dan Caleb pergi ke warnet untuk mencari daftar anak hilang. Mereka mencari di setiap negara bagian di Amerika dan menemukannya di California Utara. Anak itu bernama Malia Robinson. Rain semakin yakin kalau yang dilihatnya bukanlah ilusi. Oke, ya mulai percaya gue cuk. Keesokan harinya di sekolah, Rain mulai meragukan lagi keberadaan Caleb karena ketika Caleb berbicara tidak ada yang bereaksi. Rain pun mulai mengabaikan Caleb. Di malam harinya Caleb datang ke kamarnya Rain dan menanyakan kenapa Rain mengabaikannya. Rain mengatakan kalau Caleb tidak nyata karena ia menyadari tidak mungkin ada orang yang sempurna mau berteman dengannya. You admit that? Yeah, well, I did, and I've been ignoring you because you're not real. Caleb lalu menyangkal dan mengatakan alasan ia mendekati Rain karena ia menyukainya dan beberapa saat kemudian mereka berdua mendengar suara. Rain yakin kalau itu Malia. Ia pun pergi menyelinap ke sana bersama Caleb. Tapi ketika menyelinap, Caleb tidak sengaja memecahkan kaca di garasinya. Yang kita dan Om Deddy pun mengatakan, "Tolong!" Karena hal tersebut, McConnell pun lalu menelepon polisi dan menyuruh ayah Rain untuk membawanya ke RSJ. McConnell lalu mengancam ayah Rain jika tidak membawanya ke rumah sakit jiwa, maka ia akan mengajukan tuntutan. Singkat cerita, Rain lagi-lagi melihatnya. Ia pun menyuruh Caleb untuk datang ke kamarnya. Ini buaya dapat kesempatan mulu cok. Rain ingin segera menyelamatkan Malia namun Caleb mencegahnya karena saat ini McConnell sedang di rumah dan jika memaksa masuk ke sana, keadaan akan semakin parah. Caleb menyuruh Rain untuk tetap tenang dan membuat rencana yang matang. Ketika sedang memikirkan rencana, Caleb mengajak Rain bermain kartu tarot. Tapi tiba-tiba Caleb menciumnya. Ya pintar aja sini bujang nyari kesempatan. Untungnya saat itu ibunya melihat dan akhirnya mereka tidak melanjutkannya lagi. Caleb lalu pergi begitu saja. Ngambek ceritanya nih bujang. Esok harinya Rain tidak ada di sekolah. Berbagai suara aneh mulai menyerang pikirannya. Suara itu terus menyuruh Rain untuk bunuh diri. Saat perjalanan pulang, ia terus melihat berbagai hal aneh. Saat di rumah, Rain mencoba pergi sendirian ke rumah McConnell. Ayahnya pun mencegahnya dan berkata kalau itu hanya halusinasinya saja. Sama seperti ketika ia melihat ibunya. Ayah Rain mengatakan kalau ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan saat ia berciuman dengan Caleb, sebenarnya tidak ada siapa-siapa di sana. Rain mulai teriak-teriak tidak jelas. Melihat itu, ayahnya pun langsung menelpon polisi. Rain yang tidak ingin ditangkap langsung melarikan diri. Ia pergi ke rumah McConnell dan masuk lewat kaca yang dipecahkan oleh Caleb. Sampai di loteng, ia lagi-lagi melihat ilusinya dan mengira ibunya ada di sana. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah krayon di sana. Ia terus mencari Malia di loteng, namun tidak menemukan apapun. Rain lalu pergi keluar dan melihat kunci. Ia mencoba mencari Malia di basement. Ternyata selama ini McConnell memindahkan dan menyembunyikan Malia di basement karena ia tahu kalau Rain melihatnya waktu itu. McConnell yang mendengar suara mulai merasa curiga. Ia lalu mencari kuncinya dan ternyata tidak ada.
Singkat cerita, McConnell menemukan Rain di basement sedang memeluk Malia. McConnell mengatakan kalau ia hanya sendirian, tidak ada siapa-siapa di sana. Ya ngertilah maksudnya cuy, ya hidup sendirian. McConnell terus meyakinkan Rain. Tiba-tiba Caleb datang dari belakang dan menarik rambut McConnell. Berkat Caleb, Rain dan Malia dapat melarikan diri. Di saat itu, ayah Rain sudah berhasil menelepon polisi dan berhasil menyelamatkan Malia, begitu pula dengan Caleb yang berhasil melawan McConnell walau ia terluka parah. Caleb dan Rain pun berjanji akan melakukan kencan setelah sembuh dari lukanya. Ya, memang ABG wajar. Beberapa hari setelah itu skizofrenianya Rain sudah mulai mereda dan dia sudah mulai bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan film pun berakhir. Dan ya itu aja sih. Film yang sangat simpel ya, dimana kita tidak akan terpusingkan dengan alur yang belibet atau berbelit-belit ya. Namun sedikit info untuk peran dari ibunya, Rain memang pasif ya, yaitu pasif berkomunikasi dengan si bapaknya Rain. Yang artinya memang di sini sudah kelihatan kalau cewek ini pasti suka sama gue. Oke Bang Bros beserta jajaran fans garis keras pecinta Tsuyu mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh cantiknya. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole